selamat datang semuanya. Perkenalkan, aku Putri, aku adalah mahasiswa kedokteran. Sekarang adalah akhir tahun ketigaku sebagai mahasiswa preklinik. Aku berkuliah di salah satu universitas negeri di daerah Jakarta. Tujuan aku untuk membuat channel YouTube ini adalah untuk berbagi kepada teman-teman mengenai pendidikan kedokteran serta beberapa hal mengenai isu-isu kesehatan yang menarik untuk kita bahas. Nah, kebetulan sekarang ini 2 minggu terakhir ini aku sedang mempersiapkan untuk belajar OSCE yang sempat tertunda karena pandemi tahun lalu sampai sekarang. Jadi OSCE-nya ini akan dilaksanakan secara offline di minggu depan. Nah, untuk itu nanti aku akan sedikit kasih tahu ke kalian gimana cara aku belajar OSCE dan juga mempraktikkan beberapa alat medis yang ada di kampus. Oke, ikutin terus ya. Belum nonton channel ini, yuk subscribe dulu. Biasanya aku itu sebelum ke kampus aku selalu baca dulu checklist step-step untuk ngelakuin pemeriksaan. Misalnya sekarang aku sedang baca untuk checklist pemeriksaan telinga. Nah, kemudian selain checklistnya aku juga baca beberapa teorinya. Nah, lalu aku tuh suka tulis di buku jurnalku singkat-singkatnya tentang penyakit serta pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan sampai resepnya. Selain itu aku juga suka lihat dulu video cara pemeriksaannya itu di YouTube karena banyak banget nih channel-channel YouTube terutama dari kampus-kampus kedokteran yang mengupload video stepnya ke YouTube gitu. Jadi sekarang tentunya akan lebih mudah ya untuk belajar. Halo teman-teman, aku sekarang udah siap untuk berangkat ke kampus. Aku kebetulan ada kelas jam 10:30, tapi aku berangkat lebih awal setengah jam untuk siap-siap dan ngasih lihat beberapa hal yang seru tentang kedokteran teman-teman. Oke, stay tune. Hai, aku baru aja selesai praktik dengan alat-alat KKD. Tadi nggak banyak aku videoin karena ada dokternya, nggak enak untuk ngerekam semuanya. Tapi semoga nanti bisa menjadi gambaran untuk teman-teman gimana rasanya latihan dengan menggunakan alat-alat medis. Semuanya, akhirnya hari ini tiba juga saatnya aku untuk OSCE ujian. Aku agak gugup sih, ini deg-degannya luar biasa. Aku masih nunggu untuk karantina. Nah, terus pokoknya ini super taat prokes gitu sih. Kita harus pakai face shield, masker, minimal 3 kalau bisa 2 double gitu. Terus nanti pun gak banyak OP, gak ada OP pasien secara langsung, jadi kita video call sama OP-nya. Kemudian juga tentunya masing-masing orang harus berjarak gitu sih. Oke, doain aku ya teman-teman. Dadah. Hai, gimana guys? Tadi ya udah aku videoin sedikit dari perjalanan aku sebelum OSCE sampai hari H-nya OSCE, dan sekarang aku sudah selesai. Tentunya itu masih tetap menjadi ujian yang paling menegangkan untuk aku selama aku masa preklinik. Padahal aku itu udah ngelakuin ujian itu sebanyak 3-4 kali, tapi rasanya tuh, rasa deg-degannya tuh masih sama. Deg-degan yang seru gimana sih gitu deh, pokoknya nanti kalian akan merasakan itu.
Oke, jadi sekarang aku mau sedikit menjelaskan tentang OSCE itu apa sih sebenarnya. Oke, kita biasanya penyebutan itu beda-beda. Ada yang bilang OSCE atau bilang OSCE, itu sama aja sebenarnya guys. Jadi OSCE itu adalah metode ujian pada pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan klinis atau praktik pada mahasiswanya. Nah, tentunya ini diuji secara objektif dan terstruktur. Nah, objektif di sini maksudnya adalah seluruh mahasiswa diuji dengan soal yang sama tanpa dibeda-bedakan. Nah, kemudian untuk terstruktur maksudnya bahwa ujian ini didesain dengan memperhatikan step-step klinis atau tahapan klinis dan juga memperhatikan lembar penilaian yang telah dibuat di awal sebelum OSCE. Nah, terus apa sih yang ngebedain ujian OSCE dengan ujian lainnya di pendidikan kedokteran? Kalau OSCE, kita itu diarahkan untuk menjadi dokter sungguhan. Kayak kalian lihat deh di rumah sakit, di klinik, mungkin dokter itu kan dimulai dari salam, kemudian tanya jawab, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya yang terakhir dikasih obat atau terapi pasiennya. Nah, pada OSCE kita melakukan hal yang sama. Jadi kita harus bisa tahu teorinya dan juga prakteknya hingga memberikan obat. Terus pelaksanaan ujiannya kayak gimana sih Kak? Nah, kalau misalnya pelaksanaannya di tiap kampus mungkin akan sedikit berbeda. Tapi di kampusku itu kita dikasih 12 soal atau kita bilangnya adalah 12 station yang isinya ada penguji sama soal-soal yang beda-beda. Nanti kondisinya akan kayak gini. Jadi kita akan berdiri di depan suatu ruangan, terus abis ada bel kayak pip gitu, kita silahkan masuk, bunyi belnya kan kayak gitu. Terus nanti kita masuk ke ruangannya. Nanti di ruangannya tersebut kita suruh baca soal dulu, biasanya 1-2 menit. Misalnya soalnya kayak gini, laki-laki 20 tahun mengalami sesak sejak 3 hari yang lalu, lakukan tanya jawab hingga berikan terapi. Nah, kalau ada soal kayak gitu, ya udah deh, kita langsung lakukan tanya jawab ke pasien yang ada di dalam ruangan. Nanti udah lakukan tanya jawab atau anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan, terus sampai kita kasih obat kayak gitu. Nanti setelah waktunya habis akan ada bel lagi, terus kita harus keluar dari ruangan itu, kemudian kita pindah ke ruangan yang lainnya dengan soal yang berbeda juga. Nah, terus untuk penilaiannya kayak gimana? Kayaknya sih untuk tiap kampus beda-beda juga ya. Nah, kalau untuk di kampus aku itu kita ada rata-rata penilaian. Nah, rata-ratanya itu diambil dari nilai performa seluruh mahasiswa yang ujian pada saat itu. Jadi rata-ratanya juga akan berbeda tiap sesi kayak gitu guys. Nah, gimana penjelasan tentang OSCE? Semoga bermanfaat ya apa yang aku jelasin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh komen di bawah. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe untuk dukung channel ini. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.